186 ya. Bapak Ibu yang kita hormati, mulai dari Pak Ketua, pengurus PWI, PWRI, mudah-mudahan saya sedih itu. Alhamdulillah kita punya waktu lebih kurang 25 menit ya, menjelang waktu asar ya. Mungkin nanti 10 menit terakhir kita buka tanya jawab ya. Bapak Ibu, ada dua kata yang luar biasa dalam ayat tadi. Pertama, walitukabbirullah, sempurna Ramadan kita, lalu Allah diagungkan. Ayat 186-nya, kalau ada yang bertanya tentang Allah, di mana Allah itu, maka kata Allah jawab bahwa Allah itu dekat, qarib. Nah, satu diagungkan Allah, yang satu Allah itu dekat dengan kita. Jadi setelah Ramadan itu sebenarnya awak-awakku orang-orang yang dekat dengan Allah. Alhamdulillah, cari wajah masuk surga saya dulu nampak. Amin. Saya kurang-kurang wajah saya dulu. Ya kan. Kalau rajin beribadah termasuk orang beriman, insya Allah. Ya kan. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, kita kalau sujud, ya, mau sujud itu kan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, ya kan? Nah, kemudian ada 7 ya anggota sujud, 7. 1 kepala, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Ya, jadi ibu-ibu kalau sujud itu kakinya ditegakkan seperti ini, karena kaki itu sujud. Seperti lutut juga sujud, tangan juga sujud. Ya, kalau kita angkat-angkat tangan, angkat kaki atau kaki nyongkek belakang, berarti kurang anggota sujudnya. Ya kan? Nah, disitulah kita mengagungkan Allah dengan kalimat Allahu Akbar. Lalu kepala kita, yang hebat itu kan di kepala misalnya. Profesor, doktor, wali kota, bupati, gubernur, presiden itu kan di kepala. Isi kepalanya itu yang menyebabkan dia di posisi itu. Nah, kini kepala itu diletakkan sejajar jompu kakinya. Dia benar. Begitulah kita di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang sok-sok hebat, sok kayu, sok berpejabat, itu sok-sokan namuan. Ya kan? Padahal kita ini ditaruh kepala itu sejajar jompu kaki. Ya kan? Itu tandanya tidak ada nilai awak di hadapan Allah. Kalau diberi sedikit harta, ya jangan ongih loh. Ya dia seketek jabatan, sombong loh. Ya dia seketek kekuatan, kalah adu contohnya. Fir'aun barang hebat kekuasaannya. Ditenggelamkan. Korun barang kekayaannya. Iya kan? Ditenggelamkan di bumi. Maka itu kita ini di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Iya kan? Nah, jadi mengagungkan Allah lalu mengecilkan diri kita. Itulah kalimat Allahu Akbar. Jadi setelah Ramadan itu tahu posisi orang. Kalau dalam apa namanya ibu-ibu dalam Sayyidul Istighfar ada yang hafal? Hah? Ada? Apa? Gimana caranya? Hah? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka. Kan itu dong. Ya. Jadi khalaqtani, engkau ciptakan aku. Ya kan? Aku ini abdika, hambamu. Jadi posisi awak itu dengan Allah adalah sebagai hamba.
Ya kan? Nah, kemudian itu adanya setelah Ramadan. Makanya surat tentang puasa kan 183, 184, 185 sampai walituk milul iddata itu. Tapi setelah Ramadan lalu agungkan Allah. 186 Allah yang katakan bahwa saya dekat dengan hamba-hamba. Jadi Allah itu dekat dengan awak. Karena ibadah awak kerajuan kepatang itu puasa, malam nyuki Ramadan, banyak bersedekah, banyak baca Quran, rajin ke masjid, itu yang menyebabkan kita dekat dengan Allah. Nah, kini lelaki seperti itu jangan menjauh juga dia. Ada satu perumpamaan di dalam Al-Quran, itu suratnya surat yang ke-16, surat An-Nahl, ayatnya 92. Kata Allah dalam ayat itu, wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkasa. Itu ceritanya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ada seorang perempuan nak do kerajo. Tapi kecil nak do kerajo, ya itulah kerajonya gitu. Mengatu, dia tinggal di Madinah, di dekat Masjid Nabawi itu dulu pada masa Nabi. Lalu kerjanya itu meminta benang. Utai benang lah kue, lah selesai, hanya bukan ya. Ini kira-kira nak do kerajo, ya itulah kerajo.